Puji Tuhan, kita akan baca ya. Kita akan melanjutkan pengajaran tentang umat pilihan Tuhan. Kita akan baca Kejadian pasal ke-6 ya. Kejadian pasal 6 kita akan baca 1 sampai 3. Nanti saudara baca semua ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang akan kita baca, tapi nanti saudara baca semua. Karena kita akan mencoba untuk oleh kasih kemurahan Tuhan mengerti apa yang tertulis ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda dan anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Dan Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan ya. Kita terus belajar tentang umat pilihan Tuhan. Begitu banyak hal ya di dalam kitab Kejadian. Karena memang kitab Kejadian ini sebenarnya ya awal kejadian. Awal kejadian umat Tuhan. Dan umat Tuhan di sini karena pengaruh dari si jahat, sebagaimana yang telah disingkapkan ya, di dunia ini dibuka dengan jelas oleh Yeshua. Ada benih gandum dan ada benih lalang. Ya, Tuhan singkapkan sudah ya. Dia menggenapkan apa yang difirmankan, aku tidak membatalkan Torah, tetapi menggenapinya. Ya. Sehingga ketika dia memberi perumpamaan tentang gandum dan lalang, banyak orang yang hanya melihat itu pada zaman Yeshua. Padahal Tuhan bercerita sejak kejadian pertama, manusia ada di muka bumi. Disitulah telah terjadi ya. Benih gandum dan benih lalang disemaikan di satu tempat yang sama, ladang yang sama ya. Banyak orang tidak berpikir bahwa itu adalah Hawa ya. Tapi kita mengucap syukur itu semua boleh oleh kasih kemurahan Tuhan kita dibuatnya mengerti bahwa itu memang sudah terjadi sejak di Taman Eden ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kita sudah belajar ya. Kalau kurang jelas ya saudara buka lagi di dalam video-video yang sudah disiarkan. Karena memang kita berusaha ya, karena kan banyak video, karena itu kita coba memberikan judul. Sejak awal pengajaran umat pilihan Tuhan, sudah diberikan part 1, part 2, part 3, part 4, 5 dan saya nggak salah sekarang 6 apa ke-7 ya. Supaya kita mudah melihatnya ya. Saya menyadari banyak orang ya memang ya namanya orang menafsirkan boleh-boleh aja, ada yang nggak setuju, ada yang dengan pendapat yang berbeda-beda. Nah sayangnya ada juga yang mengutip firman ya tentang Kejadian pasal 4 itu. Nah sayangnya dia hanya mengambil dari satu terjemahan. Karena di sana memang dalam terjemahan yang saya baca, kan ada salah satu komentarnya. Di sana dikatakan dalam ayat 1 itu bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki dalam terjemahan yang dia tulis ya. Memang ada kitab suci yang diterjemahkan seperti itu. Ya.
Padahal aslinya bukan begitu. Tetapi begitu mudahnya orang tertipu. Karena tidak ada kitab suci yang benar yang menyatakan bahwa lahirlah seorang anak laki-laki. Tidak ada. Yang ada memang dikatakan ini pria. Amen. Not a baby. Ya. Tapi kita mau ucap syukur ya, karena memang banyak tanggapan-tanggapan yang macam-macam. Apalagi ya itulah karena judulnya juga. Tapi wah ini yang kasih judul boleh juga ini. Kain bukan anak Adam, waduh ramailah. Tapi saya lihat yang mempunyai komentar negatif memang sedikit ya. Karena kalau mereka baca dengan benar itu firmannya. Itu firmannya. Jadi tidak bisa dibantah kalau firmannya seperti itu. Memang itulah kenyataannya. Tetapi kalau orang yang hanya terpatok dengan satu terjemahan, ya udah gampang tersesat. Karena salah satu terjemahannya begitu. Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal tidak ada anak laki-laki. Yang ada adalah pria ini kulahirkan karena pertolongan Bapa Yahweh. Jadi bukan seorang anak laki-laki, nggak ada ayatnya. Kalau dibuka ya. Karena itu saya mengucap syukur saya mengajarkan, mengingatkan kepada saudara. Kita semua yang dalam gedung ini dan yang di luar sana. Ya. Kita kalau bisa jangan punya satu kitab suci. Ya nggak usah jauh-jauh, kitab suci ILT aja. Antara Elisa 1, 2, 3, 4 itu beda, banyak yang beda. Ya terjemahannya beda dengan style yang berbeda, ya mungkin orangnya juga ganti-ganti. Ya. Apalagi kalau terjemahan Inggris agak mirip-mirip, tidak beda jauh. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia ya antara ILT sama LI juga jauh. Nah, kita harus menggali karena kebenaran ini umat pilihan diajarkan. Kalau kira-kira kau lihat, karena mungkin aja mereka tidak pakai kitab suci seperti kita ya, Lugas atau ILT. Cari terjemahan bahasa Inggris yang mungkin lebih fair. Benar enggak yang dihotbahin? Ya. Nah, di situ kita melihat, kita belajar sebagai umat pilihan Tuhan. Supaya jangan, ingat satu hal. Firman Bapa Yahweh tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan bisa salah. Ya, terjemahan bisa salah. Enggak usah jauh-jauh seperti yang saya katakan tadi. Antara ILT 1, 2, 3, 4 itu banyak yang beda. Apalagi dengan LAI. Ya. Nah untuk supaya jangan terlalu melenceng jauh, kita cari terjemahan yang bahasa Inggris saja. Itu enggak melenceng jauh. Ya tidak melenceng jauh kemana-mana. Dan di tempat ini memang saya mengajarkan, mengingatkan kita semua. Dan kalau engkau yang di luar sana dengar ya, kalau enggak percaya cek aja ILT 1, 2, 3, 4. Banyak yang beda, satu sama lain berbeda. Edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, edisi yang terakhir, 4 beda. Ya. Dan edisi Lugas, ya sama penerbitnya kan. Loh itu aja sama dalam waktu atau dalam kurun waktu yang sama aja beda. Karena itu kita harus mencoba mencari terjemahan-terjemahan lain. Kalau di luar sana khususnya Amerika kan mereka bebas. Artinya siapa yang bisa bahasa Ibrani dan mengetahui tata bahasa Ibrani silakan terjemahkan. Ya, terjemahkan ya, dengan banyaknya kita mempunyai koleksi itu kita bisa belajar. Ya. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya mengenal Dia, memiliki pengetahuan yang benar dan penuh tentang Dia. Sehingga jangan sampai kita tersesatkan. Ya. Setan itu kan seperti yang saya pernah katakan. Ya. Ya memang dalam yang saya katakan daripada umpamanya gembala punya 10.000 orang kan jemaat. Daripada dia nyamperin 10.000, gembalanya aja dia pelintir, di firmannya dipelintir dikit. 10.000 dapat. Nah sekarang lebih luas lagi. Setan juga lihat nih.
ILT edisi 1, edisi 2, 3 dan 4, macam-macam. Loh, kalau nggak hati-hati, loh ini yang dipelintir kan, berapa ribu penyembah Bapak Yahweh. Lah kalau ini dipelintir, ya udah. Mereka yang asal main percaya aja ya sudah. Firman Tuhan tidak mungkin salah, tetapi terjemahan bisa salah. Karena itu ya hati-hati. Setan juga memakai orang-orang yang duduk sebagai penerjemah. Karena mereka mempunyai argumentasi macam-macam. Ya setan pakai kan, dipelintirin dikit. Ya udah menyesatkan banyak orang. Terlebih akhir zaman. Nah kita sudah belajar bahwa pada awalnya memang sejak manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan itu disebabkan ada taburan si jahat. Sejak waktu itu, dan kalau kita boleh memperkirakan waktunya, katakanlah kejadian pasal 6 ini terjadi atau ditulis waktu zaman Nuh. Ya. Antara Adam sampai zaman Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun ya. Makanya kalau saudara buat di yang ngerti komputer lah, atau ya anak-anak muda kan pasti tahu komputer. Ya. Kalau saya ya waktu masih kerja sih bisa pakai komputer. Sekarang kan ya kita pakai kertas-kertas saja kan. Itu kelihatan. Memang dari Adam sampai Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun. Adam sampai Abraham 2000 tahun. Selama kurun waktu 1000 tahun. Berapa banyak manusia yang ada di sana. Karena itu dikatakan dalam ayat pertama tadi. Manusia mulai bertambah banyak. Itu campuran ya. Keturunan Adam dan keturunan si setan. Campur aduk udah. Ya. Jadi sudah campur aduk memenuhi seluruh pelosok muka bumi. Ya. Karena itu ya ditambah lagi kan. Ya bisa aja kita menafsirkan ketika dahulu Tuhan izinkan setan Helal bin Sakar masuk ke Taman Eden. Saya sudah jelaskan kenapa dia bisa masuk. Ya. Kemudian dia menjatuhkan Hawa. Ya. Loh kan dia anggap berhasil. Dia carilah teman-temannya kan. Loh malaikat-malaikat ini kan banyak anak buah dia. Mungkin kan dia tawarin kan, kamu mau punya anak. Ya, kita kan bisa aja menafsirkan. Ya. Nah kita melihat memang banyak malaikat yang keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Sebagaimana kita lihat dalam kitab Yudas ya. Yudas pasal ke berapa? Ya, cuma satu pasal ya. Yudas 1 ayat 6. Juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal usul mereka sendiri, malah telah meninggal kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Setan-setan ini karena Helal bin Sakar berhasil menjatuhkan manusia, ya kita bisa menafsirkan dia membujuk bekas anak buahnya kan. Bekas anak buahnya. Ya. Kamu mau perempuan-perempuan, banyak perempuan-perempuan yang cantik-cantik di muka bumi. Kita anggap, kita boleh menafsirkan seperti itu. Ya. Ya kita boleh aja, saya mungkin mengutip dari kitab-kitab yang banyak di luar sana kan. Kitab Henokh, kitab Yasar dan sebagainya. Berdasarkan kitab-kitab itu katanya. Ada berapa, kalau saya nggak salah 200 malaikat yang bisa dibawa oleh si Helal bin Sakar. Jatuh keluar dari asal usulnya. Ya. Karena apa? Karena terbujuk rayu oleh si Lucifer ini. Akhirnya kawin-mawin dengan manusia-manusia yang cantik.
Ya, perempuan-perempuan yang cantik yang dilahirkan di bumi pada waktu itu. Nah, di situ kita sudah bisa menafsirkan yang pasti berarti malaikat itu gendernya pasti laki-laki. Kita anggap ya. Nah, kita mau lihat di sini. Ya. Zaman si Hawa jatuh aja dalam 1000 tahun kan udah banyak. Campur aduk ini kan. Keturunan Adam, keturunan setan, campur aduk. Tambah lagi bala bantuan teman-temannya Lucifer. Ya tambah banyak lah teman-temannya. Membuat bumi semakin rusak. Sesuai firman Tuhan. Karena ya bisa aja kan kita menafsirkan. Perempuan-perempuan cantik ini kan bisa dikuasai oleh malaikat-malaikat itu. Karena memang malaikat walaupun mereka malaikat-malaikat yang jatuh ya. Tapi bisa aja mereka kuasanya kan belum dicabut. Saya tanggap. Kuasanya belum dicabut dan dia juga bisa aja merubah mukanya sehingga begitu tampan kan. Nah kita lihat ya dari dalam 2 Petrus pasal 2. Ayat ke-11. Sedangkan para malaikat, perhatikan ini ya, kata-katanya perhatikan. Sedangkan para malaikat yang lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan. Jadi berdasarkan ayat ini, malaikat itu diciptakan oleh Bapa Yahweh lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan dari manusia. Bukan kata saya, kata firman. Dan malaikat-malaikat inilah yang dibawa oleh si Lucifer jatuh. Mereka mengawini perempuan-perempuan itu ya gak heran. Karena berdasarkan ayat-ayat nanti kalau saudara baca seterusnya. Pada saat itu lahirlah orang-orang yang Nah kita lihat ya di dalam ayat keempat nih coba. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Bahkan juga sesudahnya ketika, perhatikan ini. Anak-anak Elohim melampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya. Perhatikan, mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama. Ya, orang-orang yang ternama. Jadi perempuan-perempuan ini melahirkan orang-orang perkasa ini. Orang-orang ternama. Ya. Bisa aja kita bernafsir-nafsir kan boleh. Ya, karena saya percaya kalau saudara suka nonton film-film fiksi gitu kan, dari mana daftarnya Hercules? Kalau Simpson ketahuan, Hercules itu dari mana? Ya, banyak lagi cerita-cerita orang luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan itu benar-benar ada. Karena ini ayatnya, saya tahu nggak saya. Tidak tertutup kemungkinan itu ada. Loh itu malaikat kan dari suratan Petrus tadi kan menyatakan. Kekuatannya luar biasa, kuasanya luar biasa. Melebihi rata-rata manusia. Nah, kalau kita cerita Hercules kan. Oh manusia-manusia biasa. Habis. Lah itu kan memang cerita. Ya kalau kita bilang mungkin cerita dongeng. Tapi bisa aja itu suatu kejadian yang benar. Ya. Kejadian yang benar. Tetapi kita melihat di sini, ya, akibat benih yang pertama sudah tercemar, ditambah lagi bantuan malaikat-malaikat yang jatuh ini, udah berlipat ganda lah, ya, kekuatan si setan yang mencoba untuk menguasai bumi seutuhnya. Kita anggap, memang dunia ini sudah dikuasai oleh setan karena kejatuhan si Hawa dan Adam. Karena ketika Adam dan Hawa ada di muka bumi, kan Tuhan berkata, berkuasalah atas semua ini. Kan sesuatu hal yang lumrah dalam kejadian di tengah dunia. Kalau sebuah kerajaan menguasai suatu daerah yang luas, kemudian ada kerajaan lain yang mengalahkan kerajaan ini, otomatis ini bagian menjadi kekuasaan dia.
Betul nggak? Ada demikian juga manusia yang dikalahkan oleh si setan, otomatis kuasa yang pernah diberikan Bapa Yahweh kepada manusia jatuh ke tangan setan. Karena itu ada tertulis, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Bisa tangkap. Dan karena itu sekarang ya, di tengah dunia yang jahat ini, Tuhan sedang memproses. Karena Tuhan sedang mau menyelamatkan umat pilihannya. Ya. Nah, kita melihat ya, kita coba urut ya. Dari apa yang kita baca tadi. Kita lihat ayat ketiga coba. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia. Yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan ada 2 penafsiran tentang ini. Ya, tapi ternyata ada 3 ya. Ada 3 penafsiran. Ya, yang pernah saya katakan dahulu. Pertama, ditafsirkan ini masa di mana Nuh bersama anak-anaknya membangun bahtera sambil memberitakan kebenaran selama 120 tahun. Tetapi saya lihat kemudian kelihatannya bukan ini, tapi nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ya, yang pernah saya katakan, ya, itulah masa di mana umur manusia di muka bumi ini. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada tambahan yang ketiga. Inilah masa antara ketika firman dinyatakan, firman ini, dengan terjadinya air bah. Saya tangkap. Jadi ada 3 penafsiran. Nah sekarang kita coba gali. Yang mana di antara 3 itu yang kira-kira lebih mendekati. Ya. Yang pertama seperti yang saya katakan, memang banyak orang juga yang menafsirkan ini. Bahwa itu ditafsirkan bahwa 120 tahun ketika Nuh membangun bahtera. Dan selama 120 tahun itu dia diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar keselamatan. Nah sekarang kita coba cek kira-kira bisa nggak itu. Saya lihat-lihat ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa kan? Nah, kita lihat ayat kita lihat atasnya dulu deh. Kejadian pasal 5 ayat 32, ayat terakhir ya. Kenapa saya katakan tidak bisa? Harus ada sebabnya. Nuh hidup 500 tahun dan Nuh memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Ini sudah pernah saya beri tahu. Saya menafsirkan ini anak kembar. Betul? Ini anak kembar, 3 kembar. Karena pada saat umur 500 tahun, lahirlah ketiga anak ini. Saya tangkap. Kan umur bayi dalam kandungan 40 minggu. 40 minggu kan, sedangkan 1 tahun itu berapa? 52 minggu. Jadi nggak mungkin tidak bersamaan. Jadi pasti bersamaan. Kecuali kalau dikatakan 500-an tahun, ya itu lain. Tapi karena pas 500 tahun berarti dia anak kembar. Ya. Terus kenapa saya katakan tidak mungkin bahwa 120 tahun? Karena kita lihat ya. Kita lihat di dalam, ini tadi umur 500 ya. Ingat. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 11. Atau kita baca ayat ke-6, ayat ke-6 aja. Ya, ayat ke-6. Perhatikan ya. Tadi umurnya berapa? 500. Nah, kita baca ini. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah terjadi di muka bumi. Kalau seandainya anak-anak itu lahir umur 500 tahun, ya,
Terus ditafsirkan 120 tahun, kemudian selama 120 tahun dia beritakan firman, berarti kalau 500 ditambah 120 ini saudara 620, betul nggak? Sedang ini umur 600 tahun, air bah turun. Jadi itu bisa diklasifikasi tidak benar. Bisa tangkap maksud saya? Kan umur Nuh tadi 500 tahun. Ya. Kalau dikatakan di dalam ayat 3 tadi 100 hanya umur 120, lo lebih. Kan 500 tambah 120 620. Nah, di sini air bah turunnya umur 600. Jadi penafsiran itu kita bisa katakan itu tidak benar. Saya tangkap ya. Ini diam ini ngerti apa enggak? Jangan enggak ngerti. Karena tapi kalau kita lihat lagi, kalau pas 500 tahun, lo anak-anak masih bayi, siapa yang bantuin? Saya tangkap. Jadi enggak mungkin dia sendiri. Karena orang lain enggak bakal mungkin bantu. Ya, walaupun dia punya banyak adik ya, tidak disebut berapa adiknya. Jadi yang tadi pertama tidak benar. Ya. Nah, penafsiran jangan yang kedua, yang ketiga dulu. Karena yang kedua ini yang kelihatannya benar. Ya. Penafsiran ketiga ditafsirkan, ada penafsiran. Ketika firman itu keluar, ya, firman yang ayat 3 tadi keluar, kemudian 120 tahun kemudian terjadilah air bah. Itu juga nggak bisa. Karena firman ini keluar, kalau kita berpatokan di Kejadian 5, umur Nuh udah 500 tahun kan. Jadi nggak bisa juga. Bisa tanggap? Jadi dua tafsiran itu tidak benar. Tetapi tafsiran yang ketiga yang saya perkirakan itu kebenarannya ada. 120 tahun dikatakan, kita baca ayat ketiga coba. Ya, Kejadian pasal 6. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia. Saya baca pelan-pelan, tidak berperkara dengan manusia. Ya, yang juga di dalam dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Jadi hidup manusia di muka bumi ini hanya 120 tahun. Manusia terikat dalam dosa ketika jatuh pada hari pertama di Taman Eden. Saya tangkap 120 tahun Yobel. Yobel itu artinya pembebasan. Kita lihat di dalam Imamat pasal ke berapa nih? 25 ayat ke-10. Imamat pasal 25. Nanti saudara baca ya semua ya. Itu judulnya tahun Yobel. Kamu harus menguduskan tahun itu, tahun ke-50. Kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi Yobel bagimu. Ya, kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya. Kamu harus mengembalikan seorang kepada kaumnya. Inilah Yobel, tahun ke-50. Itu menjadi 1 tahun bagimu. Kamu tidak boleh menabur, tidak boleh menuai hasil sisa tuaian yang tumbuh. Dan kamu tidak boleh memetik dari yang tidak terawat. Kalau saudara pernah dengar, ini tahun, ya pembebasan, tahun Yobel. Jadi manusia yang diikat sejak hari pertama, tahun pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah hari pertama, tahun pertama. Saya tangkap. 120 tahun Yobel. 120 berasakan ini 1 Yobel, kan dibebaskan. Tadi kan terikat sama dosa. Tangkap ya. Nanti setelah 120 tahun Yobel, manusia dibebaskan dari ikatan dunia. Berasa hitungan itu 120 dikali 50. 120 dikali 50 sama dengan
6.000. Ya. 6.000 tahun berdasarkan penanggalan Yahudi. Sekarang ini sudah 5.783. Udah dekat kan? Sebentar lagi. Loh masih lama kok 200-an tahun. Yesua berkata, waktunya dipersingkat. Waktunya dipersingkat. Jadi dari 3 penafsiran tersebut, yang paling dapat kita terima adalah penafsiran yang terakhir. Saya tangkap. Ya. Nah ini kita sekarang sedang diproses. Karena Tuhan bilang dia nggak mau lama-lama. Perhatikan ayat tadi kalau kita terjemah secara bebas ya. Tuhan mau membebaskan manusia dari ikatan si penawanan, si jahat, si setan itu. Kan ini tahun pembebasan. Dia mau bebaskan kita. Dia mau menjadikan kita sesuai janjinya. Raja-raja dan imam-imam. Yang memerintah bersama dengan dia. 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Ya, nah, saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi raja, menjadi imam. Harus belajar jujur. Loh, kalau jadi imam gak jujur, jadi hakim gak jujur ya bagaimana? Ya, tapi dalam kenyataannya kan beda. Nama umat pilihan tapi gak jujur. Banyak kan yang gak jujur. Ya kita gak usah menilai orang lain, nilai diri kita sendirilah. Jangan kira di gereja gak banyak pembohong, amat banyak pembohong. Banyak pembohong di gereja. Walaupun gereja kita sudah belajar kan, gereja itu adalah berdasarkan arti namanya. Masih ingat gak saudara? Gereja artinya apa, ingat? Apa udah lupa? Ya, udah lupa boleh. Gereja itu berasal dari kata Portugis, igreja. Artinya kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Itu bahasa Portugis ya, igreja. Ya. Tetapi dalam bahasa Yunani, gereja itu disebut eklesia. Nah, eklesia ini kelihatannya lebih cocok untuk gereja. Kenapa? Karena eklesia itu terdiri dari 2 kata. Eka itu artinya keluar. Ya. Terus yang kata kedua kaleo. Kaleo itu artinya memanggil. Nah, seringkali banyak orang mendefinisikannya gereja itu adalah umat Tuhan yang dipanggil keluar dari tengah dunia supaya diproses dan dibentuk oleh firman Tuhan, dan semua yang nempel, yang ditaburkan sejak dari Taman Eden dahulu oleh si jahat itu dikikis habis. Nah, karena Tuhan tahu di gereja itu banyak pembohong. Ya. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak lagi ada di dalam gereja. Karena gereja itu orang yang dipanggil keluar dengan kesadaran, mau diproses, mau dibentuk. Tetapi dalam kenyataannya, ya memang waktunya masih ada, masih sempat. Tetapi yang menjadi masalah adalah, ya memang berdasarkan perkiraan tahun kedatangan seperti yang pernah dibuka di tempat ini. Loh itu kan masalahnya kalau nyampe ke sana. Kalau nggak nyampe ke sana, Tuhan bilang aku udah kangen. Loh tapi nggak siap nggak siap kalau Tuhan bilang ayo. Kita tanggap. Jadi kita jangan wah nih sebentar lagi nih, masih sekian tahun lagi nih. Terus mau enak-enak nyantai nggak bisa. Kalau Tuhan, ya bisa aja Tuhan berpikir kan, ini satu ini benih yang gak baik mendingan dicabut aja dari tempat penuaian ini, bisa aja. Daripada ya satu titik nila rusak air sebelanga, bisa aja seperti itu.
Karena Tuhan sedang memurnikan umat Tuhan, ya termasuk saudara dan saya. Memang yang namanya pemurnian itu ya tidak enak. Sakit bagi daging, bukan gak enak apa. Sakit bagi daging. Ya. Tapi walaupun dalam kenyataannya ya kalau kita memang mau terus ikut, ya biarin aja. Pasrah aja Tuhan, ya pasrah aja lah, terserah Tuhan lah. Hanya beri aku kemampuan. Sehingga ketika kan tertulis kan, dia yang menghajar, dia yang menusuk, oh dia yang melukai, Tuhan berikanku kemampuan untuk tetap bertahan. Tapi banyak orang kan, wah apalagi kalau dihajar, ditusuk, lari. Ya akhirnya apa? Larinya hancur-hancuran. Artinya bukan semakin lebih baik, semakin lebih jahat. Kan jelas dikatakan. Kita lihat di dalam Ayub pasal 5 ayat 18. Sebab dia yang melukai, dia itu huruf besar ya, Tuhan artinya. Dan dia juga yang membalut, dia yang memukul dan tangannya juga yang menyembuhkan. Kan jelas ada tertulis firman itu menusuk. Ya namanya ditusuk sakit. Kalau nggak percaya nanti coba di rumah, ada pisau-pisau tajam, tusuklah sendiri, jangan suruh orang lain. Tusuk sendiri ya sakit, berdarah-darah. Itulah firman. Tapi ada tertulis, jangan lari, dia memang melukai, tetapi dia yang membalut. Dia yang balut ya, bukan kita yang balut. Jangan seperti contoh Hawa dan Adam, sudah telanjang, sudah berdosa, mau membenarkan diri. Ini karakter manusia. Ini karakter yang memang sudah ditunjukkan sejak Adam dan Hawa jatuh. Mau membenarkan diri walaupun salah. Kan salah dia. Berdosa kan Hawa dan Adam. Sehingga dia telanjang. Kelihatan malu. Mau menutupi ketelanjangan. Itulah karakter manusia yang sampai ada pada saat ini. Ya, termasuk kita. Kita juga kita jujur-jujur aja lah. Kalau salah kan kadang-kadang kita ya sembunyi-sembunyikan. Itu karakter yang Tuhan tidak mau ya. Ngomongnya Tuhan ampuni aku salah. Tuhan mau pengakuan karena ada tertulis. Kalau kita mengaku dosa kita, Bapa Yahweh setia dan adil, dia akan hapus. Tetapi kalau kau sembunyi-sembunyi, ketika saat sangkakala nanti, dan ketika semua kitab dibuka, karena kita tidak pernah mengakui, banyak merah. Tapi kalau kita mengakui, semua merah itu dihapus dengan darah Yesua. Sehingga tidak lagi terlihat kesalahan kita. Dia yang pikul semua. Ditangkap ya. Karena itu kita sebagai umat pilihan Tuhan. Waktu ya ini kan sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Umurnya hanya 120 tahun. Nah kita coba ya kalau lihat dengan tanggalan kita ya nggak kena. Kita baru 2022. Ya. 2022 masih 6.000 masih lama. Tapi kalau dari segitu kita lihat tanggalan Yahudi. Berapa? 6.000 dikurangin 5783 itu berapa itu? 17.217 ya, betul nggak? Betul nggak? Ayo ini matematika gampang. 6.000 kurang 5.783 kan 100 berapa? 17 ya. Betul nggak? Nah, waktu itu begitu singkat. Artinya waktu untuk kita bebenah diri. Jangan sampai terlambat. Dan Tuhan sudah bilang ini buat kita zaman sekarang juga. Karena manusia semakin hari semakin bobrok. Tetapi di tengah kebobrokan itu Tuhan akhirnya mengambil suatu keputusan. Dikatakan firman Tuhan, karena nanti saudara baca semuanya, Tuhan menyesal.
Kita lihat aja ayat ke berapa ini, ayat ke-6. Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu telah memilukan hatinya. Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap dan sampai burung-burung di udara. Karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal. Nah, seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu dalam pengajaran yang sama. Pengajaran topik yang sama. Saya bisa menafsirkan, saya ya, jangan bilang kita lah. Supaya orang di luar itu gembalanya yang menafsirkan. Bukan jemaatnya. Gembala menafsirkan, kalau kita kutip ayat-ayat ini, Bapa Yahweh juga menyesal menciptakan si Lucifer. Saya tangkap. Bapa Yahweh menyesal. Ya. Tetapi itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Dari sekian banyak manusia yang hadir pada waktu itu. Berdasarkan saya pernah baca ya dari satu literatur. Ya soal kebenarannya saya nggak tahu lah. Itu seorang teolog, ahli teologi. Dia menafsirkan pada waktu itu jumlah manusia sudah sama banyak dengan sekarang. Nah, kalau kita kurangi sedikit, sekarang kan 7 atau 8 miliar kan. Ya kita kurangin dikit lah, mungkin sekitar 5 miliar. Ya. Bisa aja 1000 tahun. Ya. Dan dengan multiple, dengan kelahiran yang kembar-kembar itu mungkin. Kalau sekarang kan kembar-kembar jarang kan. Kalau dulu itu saya berani pastikan itu mungkin. Karena Tuhan memang mau supaya manusia cepat memenuhi bumi. Tetapi karena kecemaran yang terjadi campur tangan si setan. Akhirnya keluarlah ayat ini, dia menyesal menciptakan manusia. Karena seharusnya manusia yang diciptakan. Maka semua yang diciptakan olehnya itu untuk memuliakan dia. Tetapi kenyataannya tidak. Ya. Perbuatan manusia sungguh sangat jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dikatakan oleh ayat ini. Dia akan membinasakan semua. Tetapi kita lihat ayat ke-8-nya. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Nuh mendapat kemurahan, kita sudah belajar dalam minggu lalu ya. Nuh ini merasakan arti namanya, dia itu adalah anak penghibur. Bisa aja dia, kalau misalkan kita boleh nafsir. Bisa aja dia itu seorang pemazmur pada zamannya, karena dia penghibur kan. Ya, nah, orang yang menghibur, orang yang nyanyi-nyanyi begini kayak Daud, dia dikasihi Tuhan. Karena memang Tuhan senang dipuji. Tuhan senang disembah. Tuhan senang dimuliakan. Karena itu kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Ya namanya belajar kan. Ya nggak usah takut karena orang salah, ya namanya belajar. Tapi kita percaya kalau namanya belajar ya. Orang itu pasti semakin pinter. Nggak mungkin semakin bodoh. Pasti semakin pintar. Contoh anak-anak kecil. Dia tadinya belum bisa jalan, dia mulai merangkak. Kemudian dia belajar jalan. Semakin hari dia semakin pintar jalan. Tidak semakin bodoh dia jalan, tapi semakin pintar jalan, lari. Ada demikian juga kita, kalau kita mau melatih diri, menyadari dengan sepenuhnya bahwa saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan namanya, mari kita belajar memuji dia. Daripada di kamar mandi joget-joget nyanyi dunia, mendingan nyanyi buat Tuhan. Betul nggak? Sekarang kan banyak anak-anak Tuhan lebih senang nyanyi dunia.
daripada nyanyi untuk Tuhan. Ya. Tapi itulah, ya. Tuhan pun sedang memproses saudara dan saya. Nah, saya percaya Nuh ini sebagai pemuji Tuhan. Dan dia memperoleh kasih karunia. Kalau dia memuji, ingat ya, ini semua kan harus saling berkaitan. Kalau kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan ada, Tuhan kan maunya komunikasi dengan anak-anaknya. Karena ini ciptaannya. Karena itu jangan heran apabila dikatakan Nuh itu hidup berjalan. Atau dalam terjemahan kita, hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan dia berjalan dengan Bapa Yahweh. Dan ada tertulis tidak mungkin orang dua berjalan bersama kalau tidak akrab. Apa begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau jalan bersama kita kalau kita nggak benar, nggak bisa. Berarti kita harus kudus. Bagaimana kudus? Ya belajar melakukan firman, karena hanya firman yang bisa menguduskan kita. Nah, Nuh mendapat kasih karunia. Nah, dia kan ngomong-ngomong sama Tuhan kan. Enak kan kalau ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya. Kalau nanti kita belajar tentang Abraham. Ya. Abraham kan dekat sekali dengan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sampai ngomong, apakah aku akan menyembunyikan rencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora dari si Abraham? Enggak, dia buka. Dan kepada Nuh pun dia beritahukan, aku akan musnahkan semua ini. Karena itu Nuh mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dan saudara bisa bayangkan Nuh itu tidak sendiri ya. Saudara kandungnya tidak sendiri. Firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ini, pasal 5. Bapaknya si Nuh namanya Lamek ya. Kita lihat Kejadian 5 ayat 28. Ya. Nama bapaknya si Nuh ini Lameh. Tapi ingat ya, Lameh itu anaknya Kain juga ada, keturunan Kain. Jadi keturunan Kain itu ada yang namanya Heno, ada yang nama Lameh. Tetapi keturunan Adam juga ada namanya Heno, ada yang namanya Lameh. Lameh ini bapaknya si Nuh, kita baca ayat ke-28. Lameh hidup 180 tahun. Dan apa? Dia memperanakan seorang anak laki-laki. Dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jeripaya tangan kita karena karena tanah telah Yahweh kutuk. Setelah memperanakan Nuh, Lameh masih hidup 590 tahun dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Artinya saudara sekandung daripada Nuh itu banyak. Saya nggak tahu berapa banyak. Tapi berdasarkan ayat ini banyak. Ya. Tetapi dari sekian banyak hanya Nuh yang dipilih. Yang Tuhan rencanakan untuk diselamatkan. Dan ingat hubungan. Ya, kalau kita bisa menafsirkan bagi Tuhan. Seolah-olah atau saya menafsirkan. Dia lebih mau menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Keluarga ya, istri anak-anaknya. Daripada adik-adiknya Nuh. Bisa enggak? Kalau dari ayat ini ya. Kenapa? Karena bagi Bapa Yahweh. Suami dan istri itu satu. Bisa enggak Pak? Tetapi dengan adik-adiknya saudara sedaging. Tapi tidak satu. Tidak satu dalam pandangan Tuhan. Dan kita bisa menafsirkan di sini. Ya itulah satu ladang. Ada benih gandum. Tapi adik-adik kita nggak tahu berapa ya. Bisa 10, bisa 20. Loh kenapa saya ngomong begitu? Loh umurnya 700 loh. Ya.
manusia yang sekarang aja nih, kalau normal-normal nggak usah nggak usah kembar-kembaran lah. Ya. Kalau mereka mau melahirkan terus sepakat, anaknya bisa, saya keluarga besar ya. Kalau kakak saya semua hidup itu 12 orang, satu ibu, satu bapak. 12 orang, kalau semuanya hidup. Ya. Itu sampai katakanlah umur subur seorang ibu kan mungkin 40, ya katakanlah 50, katakanlah gitu. Ya biasanya mungkin sekitar 40-an kan. Loh ini si Lamek umur 700-an. Dan ingat bukan berarti Lamek itu hanya satu istrinya, bisa aja dia punya berapa istri. Tetangga saya. Tapi kita melihat di sini dari sekian banyak, satu ladang. Hanya Nuh yang terpilih. Itu bukan kata saya, itu firman. Artinya betapa luar biasa penyaringan Tuhan bagi umat pilihan. Dia nggak main-main. Kalau yang main-main singkir. Dia tidak memandang siapa bapaknya, siapa orangnya, tidak, dia tidak pandang. Engkau mau sungguh-sungguh ikut aku? Ayo, nggak mau sungguh-sungguh, ya lewat. Lewat. Mungkin kau pintar, punya IQ luar biasa, dipandang oleh dunia, tapi kau nggak mau ikut Tuhan, sorry, tidak bisa. Tetapi Nuh ini kita melihat berharga di mata Bapa Yahweh. Ya otomatis kan. Bisa aja Bapak Yahweh atau Nuh ngomong sama Bapak Yahweh kan. Tuhan, adik-adikku gimana? Bisa kan dia ngomong gitu? Loh dia berjalan bersama Bapak Yahweh. Adik-adikku gimana? Bisa aja Tuhan ngomong, ini kan masa penyaringan. Ketika engkau membuat bahtera, apa mereka bantu? Tetangga, saya percaya mereka nggak bantu. Bahkan mungkin mereka berkata, ini kelihatannya si Nuh ini agak-agak juga. Ya. Kok bangun kapal segede gini di daratan? Gimana nanti? Ya memang kita nggak tahu di berapa jauh dari tempat dia bangun kapal ke air ya. Atau paling sedikit harusnya danau. Ya, berapa jauh? Orang tentu berpikir bagaimana kau tarik di sana. Ya, katakanlah mungkin 1 kilometer, katakanlah 1 kilometer. Bangun di tengah-tengah hutan, ini kan banyak pohon-pohon, gimana kau tariknya ke sana? Ya disitulah bisa aja kita menafsirkan orang-orang seangkatannya. Mulai mikir kan, loh ini kelihatannya agak korslet nih si Nuh ini. Tetapi Nuh tidak peduli demi keselamatan yang sudah dikatakan oleh sahabatnya. Yaitu Bapak Yahweh, aku mau menyelamatkan engkau. Satu syaratnya, bikin kapal. Tetangga. Bikin bahtera itu syaratnya. Loh Nuh ini sebagai orang normal juga mikir. Gimana saya bangunnya? Ya kan? Pakai apa alatnya? Dan berdasarkan uraian yang sebelumnya, saya bisa menafsirkan dia itu bangun bahtera itu mungkin sekitar 50 tahun aja. 50 tahun ya, karena kan dia umur dari 500, punya anak kan. Katakanlah sampai anak-anak yang agak dewasa kan 550 umurnya kan. Air bah itu 600, umur dia 600. Berarti kan sekitar 50 tahun. 50 tahun dia bangun, kalau zaman sekarang mungkin lu lama banget. Kalau zaman sekarang ya nggak tahu Pak Simon pengalaman dia. Peninggalan kapal kan, kapal besar. Berapa tahun Pak Simon? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. Nah, kalau zaman sekarang bisa 2 tahun. Lo zaman dulu, potongnya aja pakai apa? Kan mikir kan.
Motongnya aja pakai apa? Ya. Tetapi saya sangat percaya ya. Saya sangat percaya. Tuhan kalau dia berfirman, pasti dia kasih tahu caranya. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Dia mengirimkan malaikatnya untuk membantu Nuh. Walaupun tidak ditulis. Dan teknologi yang dipakai pun pasti canggih. Yang ya memang tidak disebut. Tetapi kita kan bisa lihat kenyataannya. Kita bisa lihat kenyataan sekarang nih. Ya. Nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah sana lah. Dekat sini aja di Jawa Tengah di Magelang. Ada candi yang katanya untuk agama seberang itu kan. Kalau saya nggak salah dia dibangun tahun 800-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya lupa. Ya. Menurut penyelidikan orang ahli-ahli itu batu-batunya bukan dari situ. Bukan dari situ. Bagaimana mereka bangunnya? Saya tangkap. Dari mana batunya? Kalau saudara lihat apalagi di Timur Tengah, wow, bangunan-bangunan yang besar. Bagaimana bangunnya? Kok bisa? Ya. Jangan heran apabila ada tertulis, ini tertulis. Orang-orang ternama, orang-orang yang luar biasa pasti punya kemampuan yang luar biasa. Ya. Saya ngomong bukan asal ngomong ya. Dulu ya, namanya dulu kan ini masa lalu, tapi kan ada sesuatu yang saya petik di sana. Saya ya dengan bapak saya kan kita ke arah Banten sana. Daerah Pandeglang. Ya. Di sana ada seorang ya dari Maluku juga. Saya nggak usah sebut namanya. Tapi dia cerita. Ya, dia cerita bahwa leluhur orang sana itu, leluhur orang Maluku itu memang aslinya Banten. Menurut cerita dia. Ya banyak ceritanya lah, saya nggak usah cerita terlalu panjang. Tapi kalau orang-orang dari sana pasti tahu. Ya, ada yang cerita nih orang ini sendiri. Nah dia cerita, orang-orang sana nggak terima. Coba adu kesaktian. Orang-orang Banten sana kan adu kesaktian. Ya. Ada seorang yang sakti di sana ngomong. Di gunung itu ada sumber air. Kata orang ini. Ya. Kalau kamu memang asli orang sini atau leluhurmu asli orang sini, ini gelas kita akan ke sana. Kamu bisa dapat air segelas kamu minum, saya percaya. Oke. Si opa ini ya seumur bapak saya waktu itu sih. Oke. Terus bagaimana kita ke sana? Nah, sini kita melihat. Ya. Pegang tangan saya, si bapak orang Banten ini. Terus pejem mata, tutup mata. Jangan buka sebelum saya bilang buka. Ya oke. Tutup mata. Apa saudara? Dia merasa dia terbang sama bapak ini. Sampai di sumber air. Di mana yang dia bilang. Sekarang coba kamu ambil air segelas. Orang ini bengong, bukan minum segelas, dia mandi di situ. Air segelas saja itu sudah diakui. Ini dia mandi di situ. Kaget dia, langsung salaman. Berarti benar apa yang kamu ngomong. Memang kalau saudara baca sejarahnya antara orang Banten dengan orang sana, itu memang mereka akui. Yang saya mau kasih unjuk adalah, zaman sekarang ini itu tahun 60-an. Daerah Pandeglang. Zaman itu aja, zaman sekarang ini bisa begitu.
Apalagi dulu. Di mana ini kan malaikat-malaikat ikut serta, pasti dia dibantu oleh malaikat untuk membangun bahtera. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi siapa? Noah itu udah 500 tahun, bukan lagi muda. Bagaimana dia potong? Pakai apa? Saya pernah motong pohon nangka yang besarnya pelukan saya. 3 hari saya potong, baru roboh. Loh, kalau zaman dulu berapa diameter pohonnya? Itu baru motong pohonnya, bagaimana bikin kayunya? Kalau bukan pertolongan mujizat dari Bapa Yahweh tidak mungkin. Tetapi yang Tuhan mau kasih lihat, Nuh tidak mengeluh dan tidak nanya gimana caranya. Enggak. Yang penting dia ikut dan dia percaya bahwa Bapa Yahweh yang memerintahkan, Bapa Yahweh pasti menolong. Dia tanggap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini dalam proses pembangunan, katakanlah semua kayu-kayu sudah dipotong. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 14. Ini saudara baca lagi semua ya. Saya coba longkar-longkar sedikit, nanti kita ulang-ulang sedikit. Ayat 14. Kejadian pasal 6. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu. Engkau harus memakalnya dengan ter dari dalam dan dari luar. Ter tahu ya? Bagaimana cara bikinnya? Ini dulu ya. Jangan bayangkan sekarang. Ini kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Karena Nuh kan hidup pada tahun sekitar 1.000 tahun setelah Adam. Kalau kita sekarang ini kan sudah 5.800 sekian, 5.700, kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Ya. Ter itu ada beberapa macam cara untuk membuatnya. Yang banyak kita kenal hasil daripada turunan hidrokarbon. Umpamanya hidrokarbon tahu ya, minyak tahu ya. Kalau hidrokarbon nggak tahu. Minyak itu ada step-stepnya. Kalau dikumpulin dari ya karena saya basicnya sana jadi ngerti-ngerti dikit lah. Ya, minyak dikumpulin, ya disedot nih dari tanah. Itu kan campur-campur. Ada minyaknya, ada airnya, ada gasnya. Nah, kalau di dalam dunia teknologi perminyakan, ada yang dikatakan ini ada tangkinya. Tangkinya itu ada yang 3 fase, ada yang 2 fase. 3 phase, 2 phase. Ya. Orang mikir apa itu phase, yang orang listrik udah mikirnya macam-macam. Ya. 3 phase itu 3 fase, artinya di bawah air, ya, di tengah minyak, di atas lagi gas. Saya tanggap. Masing-masing terpisah nanti. Ya, gas ini dialirkan ya yang kalau saudara pakai di rumah-rumah, nah itu macam-macam. Ada C1, C2, C3 sampai C7 sampai C8, macam-macam. Ya. C1, C2 itu umpamanya C1 rumus kimianya kalau saya nggak salah CH4. C-nya 1 ya. Ya kalau orang basicnya IPA tahulah C1, C2, C3, C4. Tapi waktu di sekolah juga kadang-kadang C1 itu apa? C1 itu CH4. Ya. Kalau C2, C2H berapa? Itu ada rumusnya. Ya. Turunan-turunan seperti ini diproses. Ya. Gas yang kebetulan saya banyak juga di gas ya. Gas itu kalau C1 itu gas yang paling bagus. Juga paling mahal harganya. Ya. Waktu kita di Myanmar sana kita kan ekspor gas ke Thailand. Ya. Itu dihitung C1-nya ada berapa persen. Waktu dulu ya sekitar 70-an persen. Itu harganya sekian. Itu ada semua. Itu gas.
Kemudian minyak ini kan macam-macam. Kalau saudara lihat di luar kan, ada Pertamax pun ada yang 98, 92, terus ada Pertalite, itu kan macam-macam. Itu tingkatan-tingkatan prosesnya. Ya. Termasuk yang sisa-sisa ini bisa itu berupa lilin, berisa ter. Ya, itu kalau dari hidrokarbon. Tetapi ter juga bisa dibuat dari destilasi batu bara atau bisa dibuat juga dari pohon pinus. Ya, dengan proses destilasi. Caranya sehingga sampai didapat cairan ter. Ter ini berguna ketika zaman dahulu. Ya bukan dahulu sekali lah, modern sedikit, zaman bangsa Inggris kan termasuk salah satu bangsa yang luar biasa di dalam angkatan lautnya. Kapal-kapalnya yang dahulu dari kayu, itu kayunya itu dilapisi dengan ter. Ter itu berguna untuk apa? Supaya tahan terhadap air. Dan juga untuk menjaga antar sambungan supaya jangan bocor. Kalau sekarang mungkin kita kenal apa? Aquaproof. Aquaproof ya, macam-macam namanya lah. Merek dagang macam-macam, tapi ya sama aja. Ya. Nah itu yang dipakai ter luar dan dalam. Nah, apa artinya? Nah, secara rohani kita lihat. Ya. Seringkali kita ya kalau dari luar ya, serangan dari luar kita ya bisa. Masih bisa menahannya. Tapi kalau serangan dari dalam, dari diri sendiri, ego kita lah ini yang susah. Musuh yang paling besar di dalam hidup kita adalah melawan diri sendiri. Dan itulah yang seringkali membuat mereka namakan diri umat pilihan Tuhan jatuh dan kalah. Karena tidak bisa menguasai diri. Ya, baru ditusuk sedikit sudah melawan. Padahal kan firman tadi katakan, dia tusuk jangan lari. Loh itu bukan main-main ya. Karena banyak kita umat pilihan Tuhan, ditusuk bukan berdiam diri, malah lari. Semakin lari semakin parah. Jangan kira semakin baik. Karena firman Tuhan itu tidak bohong. Dia udah bilang dia memang memukul, dia menusuk. Tapi dia memang gak bilang, jangan lari, dia gak bilang di situ. Ya kan? Dia gak bilang kan? Hanya dia bilang, dia memang memukul, dia menusuk, tapi dia membalut. Ya kita pakai hikmat lah. Kalau kita lari bagaimana dia mau balut? Nah, gak jadi, makan babak belur. Nah, kalau luka terus artinya apa? Mati. Mati rohani, mati jasmani. Kita sebagai anak Tuhan juga mengerti. Sama seperti Nuh, karena dia bergaul dengan Tuhan, dia tanya Tuhan kan, Tuhan bagaimana adik-adikku? Tentu ya dia mikir adik-adiknya, karena dia punya banyak adik. Nah kalau saya aja seperti yang saya katakan tadi, saudara saya termasuk saya 12 orang, walaupun yang hidup cuma 9. Apalagi zaman Nuh, mungkin adik-adiknya bisa 100, bisa aja 100. Karena umur bapaknya 777 kan kata firman Tuhan kan. Loh bagaimana? Kalau yang umur katakanlah umur 50 aja bisa 12. Apalagi yang umur 770-an. Betul nggak? 770 dibagi 50 kali 12 lah. Matematika sederhana ya kan. Pasti dia mikir, dia pasti tanya Bapak Yahweh. Tuhan gimana adik-adikku? Ya kan kita kan kadang-kadang berpikir seperti itu. Karena itu dari tempat ini, dari atas mimbar ini. Saya sebagai pelayan Tuhan berdoa, saya katakan anjurkan kepada kita semua. Berdoa untuk keluarga kita. Mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita dan ikatan perkawinan. Berdoa untuk mereka mudah-mudahan atau semoga. Seperti Nuh
dikasih tahu sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh pasti ngomong. Nuh pasti nanya ya. Bapak Yahweh pasti ngomong, ya lihat aja dia nolong kamu apa enggak. Dalam kenyataan saya percaya mereka tidak menolong. Bahkan dianggap Nuh ini agak sedikit kurang normal. Artinya saudara dan saya pun jangan heran apabila guru besar kita pun dihina, ya kita pun jangan heran apabila dikatakan seperti itu. Ya mengucap syukur aja. Ya, siapa itu Yahweh? Nama berhala. Nanti tahun depan begitu lihat kitab, kalau benar ya, tapi kelihatannya benar. Kalau Alkitab dipakai nama Bapak Yahweh oleh LAI, loh berarti kata si Leo itu benar. Enggak, betul enggak? Berarti kata saya, kata kakakku, kata adikku itu benar. Ya kalau cepat sadar ya bagus. Kalau tidak sadar ya terlambat sudah. Ada lagu dunia kan, terlambat sudah. Kasihan, tetapi ingat, bukan kita yang merasakan, Tuhan itu lebih kasihan. Tetapi Tuhan menganggap kamu ini kurang ajar, sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan, tapi tidak percaya. Saya percaya, tetapi tidak melakukan. Ada tertulis, iman tanpa perbuatan mati. Betul gak? Ya kita semua harus saling berkaitan. Karena itu berkat yang berasal dari Tuhan sesuai perintah. Karena berbicara kayu itu berbicara daging kita. Kan sudah dibuka. Bahwa manusia ini seringkali gambarkan sebagai pohon. Sebagai kayu. Kayu artinya sudah ditebang dari hubungan dengan dunia. Dia tanggap. Bisa ditangkap perbedaan antara pohon dengan kayu ya. Kayu itu berarti sudah dipotong hubungannya dengan dunia. Bahkan kalau kapal itu sudah diproses. Tetapi kita melihat di sini. Tuhan memang sudah memberikan ter itu luar dalam. Artinya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Supaya hidup kita, karena kayu itu ya kita. Karena itu dia lapisi kita dengan ter. Oh, oleh karena proses yang Tuhan berikan. Ter melambangkan suatu kekuatan dari Tuhan. Supaya jangan daging kita ini rusak. Di tengah. Ya, kapal ini kan nanti kena air bah. Air bah itu berbicara murka Tuhan. Memang air itu firman. Tetapi kalau air bah berarti murka Tuhan dengan memakai firman. Ya. Nah sekarang bagaimana kita? Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah beritahu. Pakaikanlah ter dari dalam dan dari luar. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan air-air dunia. Bisa tangkap air-air dunia. Pengaruh-pengaruh dari dunia. Firman yang ditambah, firman yang dikurangi. Karena kita tidak berjaga-jaga itu bisa merusak hidup kita sebagai anak Tuhan. Tetapi ya itu kan, itulah kasih Tuhan. Ya. Tetapi perintah Tuhan bangun. Dengan ukuran berapa? 300 kali berapa itu? Kali 50. Dikali berapa lagi? Kali 30. Berdasarkan pendapat ahli perkapalan. Ya. Berdasarkan pendapat ahli perkapalan. Perbandingan membuat kapal 300, 50 dan 30 itu perbandingan yang ideal. Sehingga apabila orang mendesain kapal, dia pakai perbandingan ini.
Bukan berarti harus 300 satu, enggak. Bisa aja dikali 2 kali 2 kali 2. Saya tahu nggak maksud saya? Kalau umpamanya 300, kalau dia mau bikin 600, berarti lebarnya juga kali 2. Tingginya juga kali 2. Perbandingannya seimbang seperti apa yang tertulis. Kenapa? Loh, ini Tuhan yang mendesain. Tuhan yang mendesain. Dan Tuhan bilang kalau bangun ada kamar. Kita tidak tahu berapa kamarnya. Tetapi saudara bisa bayangkan berapa ribu macam binatang yang ada dalam bahtera. Terus bagaimana makannya? Betul nggak? Makannya taruh di mana? Nanti kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian 7 ya, mungkin next pengajaran. Itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih beberapa hari dalam kapal dia. Ya. Loh, 1 tahun lebih. Tidak ada pemasukan, ya hanya di dalam aja. Jadi dia harus mencukupkan. Tuhan kan bilang, siapkan makanan, siapkan semua. Untukmu dan juga untuk binatang-binatang ini. Saudara bisa bayangkan betapa hikmat yang luar biasa Tuhan berikan kepada Noah. Kepada Noah ini supaya dia menyiapkan semua. Ya. Dan kalau kita lihat ya, luar biasanya Tuhan. Kita kutip sedikit ya. Kita lihat Kejadian 6 ini ayat ke-19 ya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, engkau harus membawa sepasang dari setiap jenisnya ke dalam bahtera itu. Untuk melestarikan bersama engkau jantan dan betina. Dari burung-burung menurut jenisnya, dari ternak menurut jenisnya, dari setiap yang merayap di atas tanah. Menurut jenisnya, 2 dari setiap jenis itu mereka akan datang kepadamu untuk memelihara hidupnya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, berarti roh Bapa Yahweh bekerja. Pasti malaikat surgawi membimbing binatang-binatang ini dari segala penjuru datang ke bahtera. Nggak mungkin loh nyari-nyari. Tetapi dengan cara Tuhan, malaikat surga dikirim ke segala penjuru untuk membawa binatang ini masuk ke bahteranya Nuh. Ya. Saudara yang kasih oleh Bapak ya, kita lengkap sedikit ya. Kita baca Kejadian 7 ayat kedua, kita coba lihat dulu nih. Dari segala hewan yang tahir dan seterusnya, nanti saudara baca. Apa yang saya mau kasih lihat sini, Torah itu belum ada dikatakan. Torah yang tertulis ya. Binatang yang tahir dan tidak tahir. Binatang yang bersih dan tidak bersih. Itu adanya di Imamat pasal ke-11 kalau saya nggak salah. Coba kita lihat Imamat pasal 11 ya. Kalau saya nggak salah Imamat pasal 11. Ya, nanti saudara baca di Imamat pasal 11. Yang saya mau kasih tahu di sini, kita bisa menafsirkan karena pergaulan Bapa Yahweh dengan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan sudah tahu mana binatang yang bersih, mana binatang yang nggak bersih. Saya tanggap. Karena jelas di sini kan, dari segala hewan yang tahir, lo yang mana? Karena itu baru dinyatakan Bapa Yahweh kepada Moshe sesuai dengan Imamat pasal 11. Ketika Moshe menghadap Bapa Yahweh, dijelaskan oleh Bapa Yahweh, ini yang tahir dan tidak tahir. Loh, kau ini sudah ditulis. Berarti saya percaya secara rahasia. Bapa Yahweh membukakan kepada orang pilihan ya, bukan sembarangan. Karena itu Noah tahu ini tahir, ini tidak tahir. Dia tanggap. Karena tahir nggak tahir itu dalam Torah hanya ditulis dalam kitab Imamat.
Loh kok di sini sudah muncul? Bagaimana? Ya. Karena itu saya menafsirkan. Bagi orang pilihan Tuhan, Bapak Yahweh sudah menceritakan kepada orang pilihannya. Ini. Semua sampai detail. Karena itu Nuh tahu ini tahir, ini tidak tahir. Ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. 1 tahun ya. 1 tahun dia sudah harus menyiapkan makanan untuk mereka 8 orang. Dan juga untuk binatang yang ribuan dengan berbagai macam jenisnya. Hanya tidak semua binatang. Loh. Saudara percaya nggak kalau saya bilang tidak semua binatang? Hah? Bingung kan? Nggak ada di sini disebut ikan. Loh, air bah mau kayak apa? Ikannya nggak tenang-tenang aja. Betul nggak? Ikan dengan berbagai macam jenis ya di air bah itu ya tenang-tenang aja dia. Memang itu dunia dia. Karena itu jangan heran apabila saya pun menafsirkan. Kalau saudara pernah dengar cerita-cerita yang dianggap oleh beberapa negara itu mitos ya. Mungkin saudara pernah dengar cerita, kalau saya nggak salah di Inggris ya, yang namanya Loch Ness. Pernah dengar? Loch Ness itu binatang, tapi itu binatang air. Binatang raksasa di dalam air. Saya percaya binatang itu pun kalau memang ada, itu memang sudah ada dari dulu. Tapi karena dia di air, dia nggak ikut binasa. Saya tanggap. Ya. Memang saya lihat ini memang semua binatang yang di darat dan semua yang ada napas di hidungnya, termasuk burung-burung. Nah di sini pasti kan yang di air apa ya, mungkin buaya nggak ada, ikan paus nggak ada, betul nggak? Karena itu binatang memang dalam air, jadi nggak usah. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak, gitu kan. Cerita-cerita sepele ya. Atau yang saya ungkapkan itu sepele. Tapi pernahkah terpikir oleh banyak orang percaya bahwa tidak ada binatang air yang ikut masuk ke bahtera? Mulu karena yang menenggelamkan bumi ini air kok. Jadi ya nggak perlu. Biarin aja dia di air. Karena itu kalau memang Loch Ness itu ada, namanya Loch Ness ya. Ya bisa aja, termasuk binatang purba. Karena dia tidak termasuk binatang yang dibinasakan oleh air bah. Karena dia tinggal di air. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat di sini. Ya, Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh untuk membuat apa? Jendela. Jendela, sebiji aja jendela. Untuk apa? Untuk memonitor. Ya. Tuhan mengizinkan Nuh dan keluarganya. Inilah akibat dari manusia yang tidak mentaati firman-Ku. Maka semuanya dimusnahkan. Ya. Nah, kalau saya nggak salah nanti kalau kita baca ya. Air itu berapa, sekitar 10 apa 15 hasta ya. Dari gunung yang paling tinggi. Gunung yang paling tinggi berapa? 8.000 meter. Ya, mungkin 8.000 cuman nambahin ya, kalau 10 hasta kan cuma 5 meter. Ya. Kalau dulu ya kita kan suka namanya istilah safety-nya survival ya. Apa latihan keselamatan. Mungkin di laut, mungkin ketika naik chopper. Chopper kan terbang, chopper helikopter maksudnya. Terbang gini, kalau dia ditching, kalau dia jatuh,
bagaimana menyelamatkan diri. Nah, kita dilatih lah di kolam renang kan. Ada kapsul di situ, ya, tenggelamin sedikit, pasti balik, bro. Nah, baru cepat-cepat buka sabuk, melepaskan diri, ya. Tapi banyak orang yang ya memang harus dicek dulu jantungnya bener. Karena banyak orang dimasukkan begitu langsung kolaps, langsung pingsan maksudnya, ya. Walaupun kalau merenang itu berapa sih dalamnya? Cuma 3 meter. Tapi kalau dimasukin sebentar begini terus diputar ininya bro. Nah, kita kan masih terikat ini. Nah, kita harus melepaskan diri sini. Dan kita harus tahu ke pintu mana kita lari. Dan bagaimana bukanya. Loh ini kalau orangnya berderet di sini. Nah kita harus hitung nih berapa orang yang harus saya lewati. Saya tangkap maksudnya. Lah hal-hal seperti itu kita dilatih oleh Tuhan. Padahal kalau orang itu lihat, ternyata airnya cuma setinggi sini kalau saya naik ke gunung yang paling tinggi. Tapi itulah karena kepanikan manusia. Semua dibinasakan oleh Tuhan. Hanya orang pilihan yang diselamatkan. Karena itu Yesua berfirman, akhir zaman seperti zaman Nuh. Ya, kita lihat ya. Matius pasal ke 24 ayat 37 dan seterusnya. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan minum, kawin dikawini, sampai hari Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semua. Saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Karena kita orang pilihan Tuhan, kita diajar dan kita belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana tertulis, kedatangan Yesua itu seperti zaman Nuh. Ketika dunia sedang sibuk dengan segala kegiatannya, tetapi Nuh sibuk dengan persiapan akan kedatangan air bah yang akan menghabisi dunia. Dan Nuh tidak mau terpengaruh dengan kesibukan dunia karena apa? Dia mau selamat. Dan dia mau selamat itu yang dikatakan kitab Filipi, kerjakan keselamatanmu sendiri. Ya, kita lihat dalam Filipi pasal keberapa itu? Pasal 2 ayat ke 12. Hebat lah, hafal udah. Harus begitu ya. Jadi enak kan? Kalau ingat berarti harus dikerjakan sungguh-sungguh ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Kemewahan, kegemerlapan dunia pada zaman Nuh, kawin-mawin, pesta pora tidak membuat matanya silau. Tidak membuat dia memalingkan diri kepada keinginan-keinginan dunia. Karena Tuhan sudah berfirman kepadanya, bangun bahtera. Karena dia tahu bahtera ataupun waktu yang Tuhan berikan, Tuhan sudah kasih tahu ancar-ancarnya. Saudara dan saya pun sudah diberitahu ancar-ancarnya. Apabila pohon ara mulai bertunas, maka generasi yang lahir pada waktu itu
itulah kedatanganku. Tetapi ingat, waktunya dipersingkat. Nah, itu gak salah. 120 tahun Yobel, 5.783 sekarang. Tinggal berapa tadi? 217 ya. Betul, 217 ya. Tinggal 217 tahun lagi, kalau baru sampai 6.000. Tapi Tuhan persingkat. Lah, kita sudah berhitung berdasarkan apa yang dikatakan. Bahkan sudah tahu, perkiraan sekian. Tapi yang bohong tetap bohong. Yang sombong tetap sombong. Yang ego tetap ego. Ya. Tetapi saudara dan saya umat pilihan Tuhan. Seperti kata saya tafsirkan kata Bapak Yahweh kepada Nuh. Itu kan adik-adiknya, biarlah adik-adikmu. Ya. Kalau saya mau katakan itulah kalau umpamanya dalam satu gereja gitu kan. Ya. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh, biar. Mereka sudah diberitahu. Mereka sudah tahu. Tetapi tidak mau berubah. Ya, tidak mau berubah. Jangan kau ikut berusaha merubahnya, nggak bisa. Lo firman aja dia tolak, kan artinya dia tolak, dia nggak mau berubah, berarti kan dia tolak. Terus mau ngapain kau capek-capek merubah dia, nggak bisa. Ya, perubahan itu hanya dapat terjadi apabila ada kerjasama antara Roh Bapa Yahweh yang memberikan firman-Nya bagi kita dan kita merespon firman itu sehingga walaupun kita ditusuk babak belur, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Maka dia akan beresin. Tapi banyak anak Tuhan kayak pernah saya berikan ilustrasi kan. Kayu kan mau dibikin patung, tak-tak lari terus, lompat-lompat. Kapan jadinya? Pematung itu kan kalau orang mau dibikin patung ya plak-plak-plak jangan lari kayunya. Di situ aja. Loh kalau kayunya lari-lari kapan selesainya? Gak bisa selesai. Nah saya sebagai pelayan Tuhan saya hanya ngomong belak-belakan aja. Ya, karena kita semua mau selamat. Karena Filipi tadi kan jelas, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Keselamatan hanya bisa terjadi apabila kita menerima firman seutuhnya. Tanpa kita mau terima firman itu, ya berarti menyangkali Tuhan kan. Saya tanggap, karena firman itu Tuhan. Dan firman itulah yang menyelamatkan kita. Loh kalau kita menolak, bagaimana mau selamat? Gak bisa. Tuhan bukan setia kepada manusia. Engkau boleh dipakai luar biasa. Engkau mungkin berkhotbah ribuan orang ada hadir. Mungkin kesembuhan mujizat terjadi. Bukan berarti engkau pasti masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena banyak orang yang seperti itu pun akhirnya timbul kesombongan. Sedangkan Tuhan benci orang-orang sombong. Dan banyak orang yang seperti itu, ketika kolektor dikumpulkan, bawalah pulang. Kejadian banyak seperti itu. Ya bukannya salah. Ya, bukannya salah, boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya apabila berkat yang diterima, dikumpulkan, cek ada yang perlu nggak, banyak panti-panti asuhan, banyak janda, banyak yatim piatu. Kenapa tidak kau ulurkan tangan untuk mereka? Berbagi sedikit lah, jangan dibawa pulang semua. Ya. Tetapi itulah roh Bileam yang sering kali dihotbahkan di tempat ini. 3 roh najis yang menguasai 7 zaman gereja, terlebih gereja yang terakhir. Roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Itu enggak lari.
Karena itu tertulis dalam 7 zaman gereja. Dan semuanya itu numpuk dalam gereja ke-7. Kita sebagai anak Tuhan, kita sedang diproses sebagaimana Nuh. Ya, saya tidak melihat Nuh mengeluh. Bahkan dikatakan dalam Kejadian pasal ke-6 ayat terakhir. Ya. Kejadian pasal 6 ayat terakhir dikatakan, Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Kunci keselamatan Nuh, apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Tidak pernah diperlihatkan satu ayat pun menyatakan Nuh mengeluh. Tidak ada. Tidak ada satu kata pun yang dikatakan Nuh tidak mau mengikuti. Tidak. Semua dia lakukan. Kenapa? Karena dia percaya Bapa Yahweh yang perintahkan. Maka Bapa Yahweh pasti mengutus rohnya untuk menolong Nuh. Untuk mengirimkan malaikat surgawi. Menolong Nuh untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Saya tanggal. Saudara dan saya pun Nuh air sama. Kita belajar melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita belum bisa, jangan ngelawan. Saya tangkap saya. Kalau kita belum bisa, jangan ngelawan. Karena yang kau lawan itu yang menyelamatkan kita. Kalau belum bisa melakukan ya ngomong aja. Dia akan sabar kita, dia Bapak kita. Tuhan mampukan saya melakukannya. Gampang. Dia itu Maha Kasih. Ketika kita mengaku, pengakuan ini yang sejak Adam itu tidak pernah ditonjolkan. Kita mengaku Bapak Yahweh, saya ini masih punya kelemahan, egoku masih tinggi, sedikit-sedikit maunya marah. Tuhan berikan roh kesabaran. Ya, kesabaran kadang-kadang kecil-kecil aja kan. Ya, udah lapar nih, datang ke kamar makan, nggak ada makanan, tambah marah loh. Padahal lagi dites sama Tuhan. Padahal Tuhan lagi tes. Kenapa saya bilang ke makanan? Karena Yesus tahu yang bikin manusia itu ngomel biasanya makan. Karena itu kalau kita lapar datang ke kamar makan nggak ada makanan, loh robahlah. Tuhan terima kasih. Susah memang. Tuhan terima kasih. Ketika kita bilang terima kasih, tiba-tiba pintu di luar. Tok 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 tok. Ada paket Pak. Nah, makanan sudah datang. Itulah cara Tuhan. Ya, Tuhan itu sebenarnya sangat menyayangi kita. Hanya kita yang tidak mengerti atau belum mengerti Dia. Karena itu satu ayat terakhir ya. Kita baca di dalam Yesaya pasal ke 11 ayat 9. Mereka tidak melakukan yang jahat ataupun merusak seluruh gunung kudusku. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh. Saudara baca seterusnya. Jadi bukan hanya Hosea pasal keberapa? 4 ayat 6. Coba kita lihat lagi Hosea pasal 4 ayat 6. Karena orang banyak hanya ke situ. Jadi yang dicari pengetahuan macam-macam. Bukan yang menjadi dekat sama Tuhan, malah jauh umatku dibinasakan karena kurang apa? Pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohim, aku pun akan melupakan engkau. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan sembarangan.
pengetahuan tentang Yahweh Elohim yang kudus. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Bapa Yahweh, kita tidak akan pernah tersesat. Karena itu jangan baca firman hanya separuh-separuh. Bapa Yahweh adalah Bapa yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita selamat. Dan dia mau sebagaimana Nuh yang diberikan contoh. Nuh sudah dikasih tahu Bapa Yahweh, ini caranya. Nuh taat. Karena taat, bahtera siap. Bahtera itu akan menyelamatkan dia. Kalau saudara dan saya pun taat seperti Nuh. Jangan ngomel melulu. Belajarlah mengerti kenapa dikatakan begini. Kalau kita memiliki pengetahuan yang penuh akan Bapa Yahweh, akan firman Tuhan, akan Torah. Tidak akan pernah keluar kata keluhan. Hanya Tuhan terima kasih. Ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan mencelikkan mata kita. Karena ada tertulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada tertulis. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita mengucap syukur, sesungguhnya ada tertulis. Jalan keluar sudah dia siapkan. Tapi kalau kita mengeluh, mata kita tertutup sehingga tidak melihat jalan keluar. Karena itu mari kita belajar sama-sama. Miliki iman seperti Nuh. Tidak mengeluh dalam proses membangun hidup kita untuk keselamatan yang sudah Tuhan siapkan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.